Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik konsep dasar data dalam penelitian ilmiah. Setelah mempelajari video ini, teman-teman dapat menjelaskan contoh pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman dapat menjelaskan pengertian pengumpulan data menurut para ahli. Saat terjadi peristiwa pembunuhan, polisi harus mencari data-data sebagai sebuah modus dari pembunuhan tersebut. Kapan terjadinya, berapa luas modus, dan berapa lama mereka merencanakan, dan siapa yang menyuruh mereka membunuh. Polisi membutuhkan data lengkap si tersangka pembunuhan. Dengan berbagai cara dan metode dilakukan agar bisa menggali data. Fakta yang didapat polisi akan menjadi sebuah data apabila fakta tersebut direkam, dihitung, diukur, dan dicatat. Kegiatan tersebut merupakan pengumpulan data. Begitu juga dalam pengumpulan data dalam penelitian ilmiah. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, angka, bahasa, simbol, keadaan, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengumpulan data dan teknik pengumpulan data adalah demi mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian tidak akan diragukan kebenarannya. Masing-masing penelitian memiliki proses pengumpulan data yang berbeda, tergantung dari jenis penelitian yang hendak dibuat oleh peneliti. Data dapat dibedakan dalam berbagai kategori. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. Menurut cara memperolehnya, menurut sumbernya, menurut sifatnya, menurut waktu pengumpulannya. Menurut cara memperolehnya. Data primer, data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Sebagai contoh, data hasil kuesioner terhadap responden, data hasil wawancara langsung, dan lain sebagainya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Sebagai contoh, data total aset yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Data total penjualan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, dan lain sebagainya. Menurut sumbernya, data internal, data eksternal. Contoh data internal, data jumlah karyawan di perusahaan. Data tingkat kepuasan karyawan di suatu institusi. Contoh data internal. Contoh data eksternal, data penjualan perusahaan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Data perusahaan yang melakukan pelanggaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya. Menurut sifatnya, data kuantitatif, data kualitatif. Data kuantitatif contohnya, tinggi badan ibu 165 cm. Pendapatan per kapita Indonesia mencapai 50 triliun, dan lain sebagainya. Data kualitatif contohnya, kuesioner tentang tingkat kepuasan mahasiswa di suatu universitas. Contoh data kualitatif, kuesioner tentang tingkat kepuasan mahasiswa di suatu universitas. Menurut waktu pengumpulannya, cross-section, yaitu data yang diambil pada satu periode waktu tertentu. Contoh, data keuangan PT Mejaya pada bulan Juli 2020 merupakan data cross-section karena hanya mencakup titik waktu itu saja. Data berkala atau time series, contoh, data total penjualan PT Mejaya pada 2010 sampai 2020. Kesimpulan, jenis-jenis data dapat dikategorikan menurut cara memperoleh data, menurut sumber data, menurut sifat data, menurut waktu pengumpulan data. Referensi UMA Sekarang 2016, Research Method for Business. Demikian video ini teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.